Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Miranti dari kelompok 2, materi tentang Zen, ingin menyampaikan tentang sejarah Zen dan jajaran utama dari Zen. Nah, Zen ini adalah salah satu aliran Buddha Mahayana. Nah, sejak tahun 552 Masehi, Buddhisme ini masuk Jepang dari Korea dan Tiongkok. Ajaran Buddhisme ini tersiar di Jepang secara cepat dengan adanya anggapan bahwa dewa Buddhisme itu sama dengan dewa Sintoisme. Nah, Buddhisme ini mencapai Cina pada abad 1 Masehi. Nah, sebelum sampai di Cina, Buddhisme ini melewati Korea dan Jepang. Di Jepang, Buddhisme ini berkembang beberapa waktu yang disebut dengan Zen. Nah, istilah dari kata Jepang yang berarti meditasi atau kontemplasi. Nah, Zen ini merupakan suatu perpaduan khas antara mistisisme India dan naturalisme Cina yang dipadu sifat khas Jepang. Nah, Zen ini didasarkan pada ajaran-ajaran Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aprianti, NPM 1931080273. Saya akan menjelaskan materi mengenai garis besar ajaran Zen. Aliran Zen menyadari keterbatasan bahasa dan akal manusia, sehingga aliran ini mencurahkan perhatian pokoknya untuk mencari cara mengatasi keterbatasan tersebut. Zen dan akal memiliki hubungan, yaitu logika, dan penjelasan Zen hanya dapat dimengerti dari sudut tinjauan pengalaman yang secara mendasar berbeda dengan pengalaman kita biasa. Cara terbaik untuk merasakan Zen yang benar dengan mencapai Satori. Satori adalah meletakkan jasmani dalam keadaan keseimbangan sempurna. Aliran Zen ini berpendirian bahwa Buddha itu hidup memendam dalam diri manusia dan dalam renungan di dalam samadhi. Maka kepribadian Buddha itu dapat dilihat. Aliran Zen mengutamakan pendekatan secara intuitif bagi kesadaran tertinggi, dan titik berat ajaran ini lebih mengutamakan disiplin. Kemudian materi selanjutnya mengenai konsep Satori dalam Zen. Dalam Zen Buddhisme dikenal istilah Satori yang dianggap sebagai esensi Zen. Dan dalam pengertian Jepang, Satori ini dipahami sebagai ajaran tentang pencerahan atau penerangan. Satori dalam Zen sering dianggap unik dan aneh. Pengalaman mencapai pencerahan dipercaya sebagai hal yang tidak dapat diterangkan dan diungkapkan oleh kata-kata belaka. Manusia yang mengalami Satori setelah melakukan latihan Zen hanya bisa mengalami suatu perubahan dalam dirinya. Dia memandang dunia dan sekelilingnya dengan lapang apa adanya dan merasa dirinya dilahirkan kembali dengan pribadi baru. Mencapai Satori bagi penganut Zen merupakan tujuan sekaligus awal dimulainya pengalaman Zen. Tujuan pencerahan merupakan proses yang panjang dan tidak akan berakhir. Semakin banyak ia mendapatkan Satori atau pencerahan, semakin ia harus banyak mengulang
semakin jelas pemahaman, semakin banyak yang harus dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Emil Rasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesadaran His-Hiryo dalam Zen. Jadi, kesadaran His-Hiryo dalam Zen ini merupakan sikap hidup sederhana. Suatu hal menyebabkan Zen amat sulit bagi kebanyakan orang menuntut kita menjadi sederhana. Kesadaran His-Hiryo ini memandang suatu kehidupan dalam kesadaran yang seharusnya normal-normal dan biasa saja. Kesadaran His-Hiryo ini akan mengarahkan kita untuk mencari harmoni dengan yang ada di sekitar kita, seperti alam, makhluk hidup, makhluk lain, dan terutama diri sendiri. Kesadaran ini membebaskan kita dari segala sesuatu mengacu pada aku, pada diriku, tetapi membawa kita ke suatu wawasan yang jauh lebih luas pada akhirnya dengan ketekunan dan kesadaran. Jadi kesadaran His-Hiryo ini mengajarkan kita untuk menjalankan hidup dengan kesederhanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang meditasi Zen. Meditasi Zen dalam Buddhisme adalah disiplin meditasi yang praktisi lakukan untuk menenangkan tubuh dan pikiran, dan agar dapat cukup berkonsentrasi untuk mengalami wawasan terhadap sifat eksistensi dan dengan demikian mendapatkan pencerahan. Meditasi Zen juga dikenal sebagai Zen, adalah teknik meditasi yang berakar pada psikologi Buddhis yang dapat dipraktikkan oleh para meditator baik yang baru memulai dan yang sudah berpengalaman dalam melakukan meditasi. Dalam melakukan meditasi ini, biasanya orang memposisikan duduk mereka dengan kaki menyilang, kemudian telapak tangan dalam mudra kosmik seperti ini, kemudian pandangan ke depan. Mulailah untuk bermeditasi, dan Anda boleh memejamkan mata kalian setengah terpejam, bahkan dengan mata terbuka. Sama seperti itu, seperti gambar di samping sini. Dan meditasi memiliki banyak manfaat. Manfaatnya untuk kesehatan fisik, kognitif, sosial, spiritual, dan emosional. Selain itu, tentu saja meditasi dapat menjadi peredas stres yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansa Amalia Tifa, NPM 1931080389. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal materi berdiri sendiri menurut Zen. Yang pertama yaitu ada musin. Maksud dari musin yaitu pikiran kita bebas dari segala emosi, dan pikiran yang muncul cukup diamati dan disadari. Yang kedua yaitu ada ansin. Ansin maksudnya yaitu membangun hubungan yang baik dengan diri kita sendiri, dengan emosi, dengan pikiran, dan dengan lingkungan kita. Yang ketiga yaitu ada satori. Maksud dari satori yaitu keadaan alami pikiran manusia yang 100% selaras dengan gerakan tubuh manusia. Terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, di sini dan saat ini. Inilah pragmatisme yang harus dilakukan dalam memandang kehidupan, yaitu yang paling nyata. Adalah sekarang yang terus harus berubah. Kehidupan harus dijalani pada kenyataannya yang paling real, paling nyata, yaitu seperti saat ini. Masa lalu itu tak akan kembali, dan masa depan pun belum tentu nyata. Di sini Zen bertemu dengan Konfusius. Konfusius itu selalu menekankan pada saat ini atau sekarang. Konfusius mementingkan apa yang terlihat nyata dan apa yang ada di hadapan kita sekarang yang sangat membumi.